salahkan diriku hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur HTML. Nama kelompok: 1. Pipin Milda Anggraini. 2. Selvi Dwi Agustin. 3. Wida Endang Setiawati, nama saya sendiri. 4. Yagia Fitriana. 5. Siti Khalifah. 6. Wendy Kurniawan. Soal diskusi. 1. Sebutkan tag yang ada pada tabel. Kemudian jelaskan fungsinya masing-masing tag. 2. Sebutkan atribut yang ada pada tabel. Kemudian jelaskan fungsi masing-masing atribut. Cara membuat tabel HTML. Salah satu cara atau format menampilkan informasi dalam web adalah dengan tabel. Tabel terdiri dari 4. 1 baris, 2 kolom, 3 sel, 4 garis. Taks untuk membuat tabel di HTML. Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel HTML. 1. Taks atau tabel untuk membungkus tabelnya. 2. Taks atau heads membungkus bagian kepada tabel. 3. Taks atau body untuk membungkus bagian body dan tabel. 4. Taks atau TR atau tabel draw untuk membuat baris. 5. Taks TD atau tabel data untuk membuat sel. 6. Taks atau TH atau tabel headers untuk membuat judul pada border. Taks yang paling penting diingat adalah tabel TR atau TD, sementara taks yang lain adalah tambahan atau opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Mari kita lihat contohnya di sini. A. Elemen dasar tabel. Tabel adalah salah satu metode untuk menyajikan informasi dalam halaman web. Tabel terdiri atas berisi dan kolom. Baris merupakan bagian mendatar, sedangkan kolom adalah bagian vertikal pada tabel. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sebagai sel. Cara mendeskripsikan sebuah tabel pada pemrograman web berbasis HTML menggunakan sistem adalah sebagai berikut. Untuk mengatur objek dalam sel sebuah tabel dapat digunakan beberapa atribut dalam taks atau TR. Alins digunakan untuk mengatur
mengatur posisi horizontal sebuah objek dalam sel tabel. Ada 3 jenis align, yaitu left, center, dan rings. Validge digunakan untuk mengatur posisi, meletakkan sebuah objek pada sel secara vertikal. Ada 3 pilihan dalam menentukan atribut valin, yaitu top, middle, dan bottom. Contoh secara lengkap di sini ya. B. Atribut border. Untuk mengatur tabel dan lebar garis pada tabel, semakin besar nilai border, semakin tebal garis yang ditampilkan pada halaman web. Besaran nilai atribut tabel dihitung dalam ukuran pHEX. Mengatur nilai border hanya berefek pada garis border bagian sisi luar tabel saja, tidak mempengaruhi garis border dalam tabel. Contoh di sini. C. Elemen header. Untuk memberikan informasi data dalam kolom sebuah tabel, biasanya header diletakkan pada baris pertama sebuah tabel menggunakan teks atau TH. Kelebihan menggunakan penggunaan header pada tabel adalah teks yang diletakkan pada header secara otomatis berada pada posisi tengah tanpa harus menambah atribut align atau center. Pada elemen header tabel dapat menggunakan atribut soft dan headers untuk menghubungkan kolom atau baris dalam sel. Atribut soft dapat diisi dengan nilai sel ground, round, dan ground. Contohnya di sini. Atribut headers pada elemen headers tabel akan menerima nilai berupa id dari sel untuk menunjuk kaitan antar header sumber tabel. Contoh. D. Elemen champion. E. Atribut sel padding dan sel spacing. Atribut sel padding pada tabel berfungsi untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel dalam sel, nilainya berupa angka dalam satuan pHEX. Atribut sel spacing berfungsi mengatur jarak antara border bagian dalam dan luar. Contohnya di samping. F. Menggabungkan sel. Colpans untuk menyatukan satu atau lebih sel berdasarkan kolom. Misalnya, colspan sama dengan 2, berarti menggabungkan sebuah sel menjadi satu sel. Roundpan untuk menyatukan satu atau lebih sel berdasarkan baris. Contohnya di samping. Adapun untuk membuat latar belakang tabel dengan warna tertentu, ya perlu ditambahkan atribut background color. BG sebagai atribut untuk mengatur warna tabel. Contohnya di samping.
Atribut alinks digunakan untuk menentukan posisi isi dalam sel menggunakan atribut alinks. Ada 3 nilai yang dapat diterapkan, yaitu left, center, dan ring. Contohnya di samping. I. Meletakkan tabel di dalam tabel. Dengan menggunakan tabel dapat menentukan struktur utama sebuah web, mulai dari heading, halaman web, body, dan voting. Sebuah halaman web teknik sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah meletakkan tabel di dalam tabel utama. Contoh di samping. J. Atribut frame. Untuk mengatur jenis header luar pada tabel, nilai yang dapat digunakan pada atribut RAM. A. Above. B. Below. E. Border. D. Box. E. Is dash. F. LHS. G. Ris. H. Voids. I. Sides. Kesimpulan, dalam pembuatan website dikenal 2 komponen penting, yaitu www dan HTML, di mana www merupakan suatu protokol standar dari internet, sedangkan HTML merupakan sprint atau program standar yang dijalankan oleh www atau internet. Proyek HTML ini dibuat dengan menggunakan media web editor Notepad. Di dalam HTML terdapat 2 bagian dokumen, yaitu bagian kepala atau heads dan bagian tubuh atau body. Pembuatan proyek web atau HTML sekolah dengan menggunakan Notepad ini dimulai dengan pembuatan bahasa HTML dalam Notepad, yang kemudian untuk setiap baris dalam proyek ini selalu dibuat dengan bahasa HTML tersendiri sesuai dengan apa yang kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.